Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat properti. Dalam kesempatan hari ini, insya Allah saya ingin berbagi tips bagaimana cara bisa memiliki hunian atau rumah syariah tanpa riba. Namun sebelumnya, jika teman-teman nantinya merasa bahwa video ini bermanfaat untuk sahabat semua, jangan lupa untuk like, share, dan yang terpenting subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa memperoleh notifikasi ketika saya kembali mengupload video-video yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Oke. Tentunya rumah atau hunian adalah sebuah kebutuhan dasar bagi setiap orang, terutama bila kita sudah mulai merencanakan untuk berkeluarga atau sudah berkeluarga. Rumah itu pasti menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, akan tetapi seringkali kita masih terkendala dengan dana, dengan budget yang mungkin belum cukup untuk membeli sebuah unit rumah dengan cara cash atau tunai. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki rumah? Tentunya ada solusi, yaitu dengan cara mencicil atau dengan kredit. Akan tetapi untuk mencicil pun, untuk kredit pun, kita sebagai umat Islam atau sebagai seorang muslim, ketika kita ingin taat kepada agama kita, maka ada kendala tersendiri ketika kita harus mencicil rumah melalui fasilitas perbankan, seperti yang terjadi secara umum di masyarakat. Biasanya memilih fasilitas KPR perbankan karena memang di situ tidak dikenai DP yang tinggi dan angsuran yang relatif lebih murah karena bisa memberikan tenor yang lebih panjang kepada konsumen. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim, sekali lagi ada hal-hal yang ingin kita hindari di situ, yaitu adanya unsur riba yang memang itu diharamkan di dalam agama kita, karena kita ingin rumah kita, ingin aset kita itu kita dapatkan dengan cara yang halal agar berkah dunia dan akhirat untuk diri kita dan keluarga kita. Nah, sahabat, di dalam properti syariah pun sebetulnya kita sediakan skema kredit yang tentunya tanpa bunga, tanpa denda, tanpa penalti dan tanpa sita yang kita terapkan di situ. Tetapi mungkin kelemahannya adalah bahwa DP-nya lebih tinggi, umumnya minimal 30%, kemudian angsurannya juga relatif lebih tinggi daripada angsuran rumah-rumah KPR perbankan. Itu yang mungkin menjadi poin kelemahannya. Akan tetapi bila kita di sini memang mengutamakan untuk memiliki rumah itu dengan cara yang betul-betul halal, tidak meragukan dari sisi hukum halal haramnya menurut syariat agama kita, maka tentu pilihan kita akan tetap jatuh kepada skema properti syariah. Kita akan tetap berupaya maksimal untuk menghindari riba apapun itu alasannya. Jika teman-teman saat ini sudah memiliki DP minimal 30% dari harga rumah, kemudian untuk per bulannya teman-teman sudah mampu membayar angsuran rumah tersebut di angka yang lebih tinggi daripada KPR konvensional, bila saya memberikan gambaran di angka sekitar 3-6 juta per bulan, teman-teman sudah menyanggupi untuk angsuran tersebut, maka tidak ada masalah. Teman-teman bisa segera memiliki sebuah unit rumah dengan skema syariah pada developer properti syariah terdekat di kota teman-teman. Namun ada kalanya kita memang belum memiliki DP yang cukup untuk 30% tersebut, untuk DP di awal tadi, dan untuk angsuran per bulannya mungkin kita juga masih ada kendala. Nah, lalu solusinya bagaimana teman-teman? Bila ada kasus seperti ini yang datang kepada kita untuk pengajuan kepemilikan rumah dengan skema syariah namun belum memenuhi syarat dari segi kemampuan DP dan angsuran, maka kita sarankan untuk tidak memaksa dulu membeli rumah dengan skema syariah tersebut. Kita sarankan untuk pertama tentu saja menabung untuk mengumpulkan DP minimal 30%. Tidak perlu khawatir, insya Allah akan memudahkan kita menuju niat tersebut. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah mengoptimalkan sumber-sumber income kita, atau mungkin kita mengalihkan dulu dana kita untuk berinvestasi
pada instrumen yang lain, misalnya investasi emas. Dalam hal ini tentu saja emas dalam bentuk batangan. Itu juga bisa kita lakukan, teman-teman. Kita nabung dulu, kita investasi dulu di bidang yang lain yang tentu saja terjamin kehalalannya sesuai dengan syariat kita. Kita investasi di situ, kita nabung di situ sampai minimal DP kita itu terkumpul 30%. Sambil lalu seiring berjalannya waktu, kita juga berusaha untuk meningkatkan penghasilan kita. Selain dari penghasilan utama kita yang saat ini sudah kita miliki, mungkin kita juga bisa berikhtiar dengan cara menambah keran-keran sumber pemasukan kita, misalnya dengan buka usaha sampingan atau mengembangkan usaha kita menjadi beberapa cabang. Kita kelola dengan baik, kita maksimalkan segala sesuatunya di situ. Dari situlah akan terbuka peluang yang sangat besar untuk bisa memiliki rumah dengan skema syariah tanpa melalui fasilitas bank, tetapi langsung bisa bertransaksi dengan pihak developer syariah. Jadi sekali lagi teman-teman, kita tidak akan memaksakan diri kita jika memang belum mampu untuk membeli saat ini juga unit rumah dengan skema syariah. Bisa kita siasati mungkin dengan mengontrak dulu. Yang terpenting kita memiliki tempat untuk tinggal sementara. Kita cari kontrakan-kontrakan yang tidak terlalu mahal sambil lalu kita menabung seperti yang sampaikan di awal tadi, teman-teman. Seperti yang juga kami lakukan di sini. Ketika kami juga belum mampu membeli rumah dengan skema syariah, maka yang kami lakukan tentu saja menabung dulu seperti itu, teman-teman, atau berinvestasi dulu di instrumen investasi yang lain. Apabila saya contohkan sendiri, saat ini saya sendiri alhamdulillah memiliki investasi kebun ya, dengan tanaman-tanaman yang produktif, terutama yang jangka panjang yang bisa menjadi investasi yang memungkinkan suatu saat ketika saya memetik hasil dari investasi tersebut, dari kebun tersebut, saya bisa membeli unit properti dengan tunai. Tujuannya seperti itu, teman-teman. Jadi pasti selalu ada jalan untuk memiliki rumah dengan skema syariah atau memiliki aset properti dengan skema syariah, teman-teman. Seperti itu. Jadi tidak boleh merasa putus asa, tidak boleh juga tiba-tiba kita nekat mengambil KPR dengan fasilitas perbankan padahal kita sudah tahu bahwa itu sudah jelas terkandung unsur riba di dalamnya. Bahwa memang rumah itu kebutuhan dasar, tetapi kan satu-satunya solusi bukan ambil KPR perbankan. Masih ada solusi-solusi yang lain yang bisa menjadi pilihan kita. Misalnya tadi mengontrak rumah dulu sambil lalu kita menabung. Nah, jadi sebenarnya di situ kalau dikatakan darurat ya sebetulnya tidak benar-benar darurat. Tidak benar-benar darurat. Saya ulangi lagi, itu tidak benar-benar darurat karena kita masih bisa mengupayakan opsi-opsi yang lain. Kita sabar dulu, kita menabung dulu, kita kontrak dulu sementara sambil lalu kita investasi dan menabung itu tadi. Jadi alasan darurat itu sebetulnya perlu dipertanyakan kembali, teman-teman. Seperti itu. Mungkin kita dipengaruhi oleh teman-teman kita, sudahlah daripada kamu kontrak, lebih baik kamu ambil cicilan KPR saja. DP-nya rendah, bahkan tidak pakai DP, angsurannya juga rendah, tenornya bisa sampai 15-20 tahun. Masalahnya teman-teman, harus kita pahami juga risiko-risiko yang terdapat di dalam KPR melalui perbankan. Mulai dari kualitas bangunan rumah, harus kita tahu dengan jelas juga, karena rumah itu akan kita tempati untuk jangka panjang, untuk kita tempati bersama keluarga kita, tentunya kita ingin aman, kita ingin nyaman, tidak perlu banyak renovasi yang justru nanti akan memakan banyak biaya tambahan di belakang, seperti itu. Kemudian juga risiko-risiko dari skema pembayarannya sendiri. Karena itu sistem bunga, maka di situ akan berlaku sistem denda, akan berlaku sistem penalti, akan berlaku sistem sita paksa unit rumah ketika kita mungkin sudah tidak mampu lagi untuk membayar. Kemudian rumah Anda akan disita, akan dilelang dengan harga yang murah dan belum tentu utang Anda selesai di situ. Untuk solusi di properti syariah yang terkait dengan skema bayar ini bisa teman-teman lihat di dalam video saya yang lain yang sebelum ini sudah saya rilis. Seperti itu kurang lebih yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi sedikit inspirasi ya buat teman-teman, karena itu juga berdasarkan pengalaman kita, apa yang sedang kita lakukan, itu yang kita sampaikan kepada teman-teman. Oke, sekali lagi mohon maaf bila ini belum sempurna, dan bila ini memang ada manfaat buat teman-teman,
Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupload video-video selanjutnya yang mungkin bermanfaat buat teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.